pagi kelas 12. Hari ini kita bertemu kembali bersama Ibu Agnes Rimoni Ginting pada pelajaran matematika peminatan. Nah, anak-anak sekalian, hari ini kita akan membahas turunan fungsi trigonometri. Nah, sebelumnya sudah pernah ya kita pelajari tentang turunan aljabar di kelas 11. Ibu harap kalian masih ingat karena beberapa hal akan diperlukan untuk mempelajari fungsi trigonometri ini. Sebelum kita lanjut ke materi turunan fungsi trigonometri, Ibu akan ingatkan kalian mengenai definisi turunan terlebih dahulu. Simak dengan baik ya penjelasan Ibu. Definisi turunan: jika fx diturunkan, maka turunan pertamanya adalah y aksen sama dengan f aksen x, atau bisa kita tulis juga dy dx sama dengan dfx per dx. Nah, artinya kita turunkan y terhadap variabel x. Misalnya gini, diketahui fungsinya fungsi fx, maka turunan dari fx itu bisa kita tulis dfx per dx. Artinya tadi fungsi fx kita turunkan terhadap variabel x. Nah, contoh berikutnya, sebelumnya waktu kelas 11 kan pernah juga kita bahas. Misalnya diketahui suatu fungsi y sama dengan fx, yaitu ax pangkat n. Maka kalau kita turunkan menjadi y aksen, atau bisa kita buat juga f aksen x. Rumusnya adalah a dikali n dikali x pangkat n-nya dikurang 1. Masih ingat ya, turunan itu pangkatnya dikurangkan 1. Nah, ini pada umumnya rumus dari turunan. Nah, itu bentuk dari turunan aljabarnya, ya kan? Nah, sekarang bagaimana dengan turunan fungsi trigonometrinya? Di sini ada 6 rumus fungsi trigonometri. Yang pertama, y sama dengan sin x, maka turunannya adalah cos x. Y sama dengan cos x, maka turunannya adalah negatif sin x. Y sama dengan tangen x, maka turunannya adalah secant kuadrat x. Y sama dengan kotangen x, maka turunannya adalah negatif kosekant kuadrat x. Y sama dengan secant x, maka turunannya adalah secant x dikali tangen x. Yang terakhir, y sama dengan kosekant x, maka turunannya adalah negatif kosekant x dikali kotangen x. Nah, jadi inilah rumus untuk fungsi trigonometri. Diingat ya nak. Langsung saja biar lebih paham kita ke contoh. Nah, contoh soal yang pertama, y sama dengan tangen x ditambah 4 kotangen x, maka tentukanlah turunannya. Ingat rumus yang tadi, ini masih gampang ya soalnya. Y sama dengan, ini y aksen, turunan ya. Maka tangen x, perhatikan kalau fungsinya tangen x, maka turunannya adalah ya secant kuadrat x ditambah, ini koefisiennya tetap, kotan x. Lihat, ini kotan x, maka turunannya negatif kosekant kuadrat x sama dengan secant kuadrat x. Ini positif kali negatif, jadi negatif 4 kosekant kuadrat x. Nah, ini adalah hasil dari turunannya. Nah, contoh yang kedua, fx sama dengan 5 sin x dikurang 2 cos x. Tentukan turunan pertamanya. Nah, karena ini sebagai koefisien, tetap ya 5-nya. Nah, turunan dari sin x adalah cos x dikurang 2. Turunan dari cos x itu adalah negatif sin x. Sehingga 5
cos X, negatif kali negatif jadi positif 2 sin X. Nah, gampang ya. Lanjut contoh yang ketiga. Gx sama dengan cos X per 1 dikurang sin X. Tentukan turunan dari X. Nah, ini bentuknya adalah pecahan. Kalau bentuk pecahan kita ingat rumus UV, di mana kita punya fungsi Y sama dengan U per V. Maka turunannya adalah U aksen V dikurang V aksen U per V kuadrat. Oke, jadi rumus ini tetap berlaku ya, meskipun bentuknya trigonometri. Kenapa? Karena bentuk Gx-nya di sini adalah pecahan. Nah, pertama kita buat dulu pemisalan. Ini sebagai U dan ini sebagai V. Kita misalkan U-nya sama dengan cos X, maka U aksennya sama dengan min sin X. Sedangkan V-nya sama dengan 1 dikurang sin X. Maka V aksennya sama dengan nih, turunan dari 1 adalah 0. Turunan dari sin X adalah cos X. Berarti ini 0 dikurang cos X sama dengan negatif cos X. Nah, karena fungsinya di sini adalah si Gx, maka kita buat turunannya G aksen X sama dengan U aksen V dikurang V aksen U per V kuadrat. Nah, kita masukkan nilai U aksennya ini tadi ya, negatif sin X dikali V-nya ini 1 dikurang sin X dikurang V aksen. V aksennya negatif cos X dikali U. U-nya adalah si cos X per P kuadrat. Nah, P kuadratnya T 1 dikurang sin X dikuadratkan. Nah, setelah itu kita kalikan satu persatu ke dalam. Negatif sin X dikali 1 negatif sin X. Negatif sin X dikali negatif sin X positif sin kuadrat X. Negatif kali negatif positif cos X kali cos X cos kuadrat X per 1 dikurang sin X kuadrat sama dengan negatif sin X. Nah, sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu kan sama dengan 1. Jadi per, ini kita uraikan jadi 1 dikurang sin X dikali 1 dikurang sin X. Nah, kita sederhanakan, negatif sin X tambah 1 itu kan sama juga dengan 1 dikurang sin X. Maka ini bisa habis. Kita coret sehingga hasilnya menjadi 1 per 1 dikurang sin X. Ini adalah turunannya. Sampai di sini paham ya anak-anak Ibu? Nah, kita lanjut ke contoh berikutnya. Kali ini Ibu ambil contohnya perkalian. Misalkan fungsi fx sama dengan sin x dikali 2 cos x. Dan kita disuruh menentukan fungsi turunannya. Turunan pertamanya ya. Nah, masih ingat ya, kalau dia fungsinya y sama dengan u kali v, maka turunannya adalah u aksen v ditambah v aksen u. Langsung saja ke bentuk soalnya. Maka ini f aksen x sama dengan u aksen v ditambah v aksen u. Nah, pertama kita misalkan dulu. U
U-nya sama dengan siapa? U-nya kita buat adalah sin X, maka U aksennya adalah cos X. Nah, V-nya adalah 2 cos X, maka V aksennya adalah negatif 2 sin X, ya kan? Nah, kita kembali ke sini, langsung aja kita masukkan. U aksennya tadi berapa? Iya, cos X dikali V-nya tadi 2 cos X ditambah negatif V aksen ya, negatif 2 sin X dikali sin X, sehingga hasilnya 2 cos kuadrat X dikurang 2 sin kuadrat X. Ini bisa kita sederhanakan, duanya kita keluarkan menjadi cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya, kan cos kuadrat X tambah sin kuadrat X kan sama dengan 1. Nah, kalau dia cos kuadrat X berarti jadi 1 dikurang sin kuadrat X dikurang sin kuadrat X sama dengan 2 dikali 1. Negatif sin kuadrat X dikurang sin kuadrat X kan negatif 2 sin kuadrat X, atau ini sama dengan 2 cos 2X. Masih ingat ya trigonometri yang sudah ibu jelaskan sebelumnya? Ada itu bentuk cos 2X sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat X, sehingga hasilnya adalah 2 cos 2X. Nah, paham ya? Nah, contoh soal yang terakhir, fx sama dengan x pangkat 4 dikali cos x. Kita disuruh mencari turunan pertamanya. Sama dengan soal nomor 4 tadi, kita pakai rumus perkaliannya ya kan, dimana y aksen U aksen V ditambah V aksen O. Kita misalkan dulu. U-nya adalah X pangkat 4, maka U aksennya sama dengan 4X pangkat 3. Ingat ya, sifat turunan pangkatnya dikalikan dengan koefisien, lalu pangkatnya ini dikurangkan 1. Ini dia. Nah, V-nya adalah cos X, sehingga V aksennya adalah negatif sin X. Nah, langsung saja kita masukkan ke rumus. Fx itu bisa juga kita buat menjadi dfx per x. Ini ya untuk rumus turunannya, sama dengan U aksennya tadi 4x pangkat 3 dikali V-nya adalah cos X ditambah V aksennya negatif sin X dikali U-nya adalah X pangkat 4. Nah, kita sederhanakan, 4x pangkat 3 dikali cos X, positif kali negatif, ini kita buat ke depan nggak apa-apa, X pangkat 4 kali sin X. Nah, itu adalah turunan pertamanya. Ibu rasa sudah cukup contoh-contoh soal yang kita bahas mengenai turunan fungsi trigonometri. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kamu. Jangan menyerah, tetap semangat untuk belajar. Terima kasih, sampai ketemu di pembelajaran berikutnya.